gimana kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah sehat Bu Bu, tidak kurang satu apapun. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah, seperti yang Ibu lihat, saya sangat sehat. Oh iya Bu, menindaklanjuti obrolan kita kemarin. Hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Benar Bu, saya minta bantuan Ibu ya agar mengamati proses coaching yang saya lakukan bersama coaching. Nanti saya ingin tahu apa yang masih kurang, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan dari coaching yang saya lakukan. Ya baik Bu, ngomong-ngomong alur yang akan Ibu gunakan saat proses coaching nanti, alur apa Ibu? Saya akan menggunakan alur tirta Bu. Kalau begitu, sebelum Ibu melakukan coaching, kita berbincang sejenak ya terkait proses coaching nanti. Nah, jadi nanti saya akan mengamati dan melakukan penilaian apakah proses coachingnya sudah sesuai alur tirta atau belum. Saya ingin Ibu membantu saya mengembangkan kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya baik Bu, nanti saya akan bantu Ibu mengembangkan kompetensi tersebut. Kemudian bagian mana yang nanti ingin Ibu kembangkan untuk saya amati? Bagian yang ingin diamati oleh Ibu adalah secara keseluruhan sih Bu, dari awal hingga akhir coaching. Namun yang spesifik adalah bagian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya baik Bu, lalu bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaian saya sendiri terhadap apa yang ingin saya kembangkan adalah merujuk pada memahami tujuan coaching yang telah ditetapkan bersama sejak awal. Saya dan coaching memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari proses coaching ini. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya adalah dari proses coaching ini, coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, serta kami dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Resta. Apa kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah baik Bu Res. Bu Yuli, kalau saya mengganggu waktu Ibu sebentar boleh? Ada sedikit yang ingin saya bicarakan Bu Yuli. Oh tentu saja boleh Bu Resta. Kebetulan saya lagi santai, tidak ada pekerjaan. Oh iya, terima kasih ya Bu Yuli. Ya mari kita duduk dulu ya Bu. Ya. Ada ngobrol santai. Terima kasih Bu Yuli dan maaf mengganggu waktu Bu Yuli. Oh ya nggak apa-apa Bu Res. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu bicarakan dengan saya kayaknya serius banget nih. Iya Bu Yuli, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami saat ini. Coba Ibu bisa ceritakan nggak sih apa yang membuat Ibu resah akhir-akhir ini? Begini ya Bu Yuli, kemarin kan saya ditegur oleh Ibu Kepala Sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja selama ini. Ketidakdisiplinan yang bagaimana yang membuat Ibu akhirnya ditegur oleh kepala sekolah? Kemarin itu saya dipanggil Ibu Kepala Sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini ya Bu Yuli. Padahal setiap kali datang terlambat saya selalu minta izin lewat WhatsApp. Kalau boleh tahu sih apa yang membuat Ibu Resta datang terlambat? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan ya Bu Yuli. Anak saya sudah masuk taman kanak-kanak. Jadi setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan anak saya dan mengantarnya ke sekolah terlebih dahulu. Oh begitu masalahnya. Menurut Bu Resta, apakah dengan seperti itu dianggap melanggar kedisiplinan seperti yang Ibu Kepala Sekolah utarakan? Saya menyadari ya Bu Yuli bahwa saya memang melanggar kedisiplinan karena setiap hari saya datang terlambat meski saya sudah izin Bu Yuli. Ya. Nah sebenarnya betul sekali sih Bu Resta ya, kalau mungkin sekali atau 2 kali Ibu Kepala Sekolah akan memakluminya, tapi kalau misalnya tiap hari berarti itu sudah dianggap melanggar kedisiplinan, dan sebagai pimpinan Ibu Kepala Sekolah berarti berkewajiban untuk tegas kepada warga sekolahnya.
Dan lagian juga kita kan sebagai guru ya Bu ya gitu, harus jadi teladan juga untuk murid-murid. Kalau gurunya tidak disiplin, bagaimana dengan murid-muridnya gitu. Terus yang menjadi keresahan yang Ibu rasakan itu apa sih sebenarnya gitu ya, karena teguran itu gitu. Ya, ini ya Bu Yuli, betul saya memang merasa saya kurang disiplin ya Bu Yuli. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan ibu kepala sekolah karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan ya kenapa saya seperti ini Bu Yuli. Begitu ya Bu. Ya sebenarnya sih yang dirasakan oleh Ibu itu umum ya gitu, karena saya juga sebagai seorang ibu pasti akan pernah merasakan seperti itu gitu. Karena kita datang terlambat itu bukan karena tidak ada alasan, bukan karena kita malas juga gitu, tapi karena ada alasan di balik itu. Dan dua-duanya juga kewajiban kita ya gitu, maksudnya kita juga punya kewajiban terhadap anak kita gitu, kita juga punya kewajiban juga di sekolah gitu. Nah jadi sebenarnya itu hal yang pasti akan dirasakan oleh semua ibu sih sebenarnya yang bekerja ya gitu ya. Nah kalau menurut Ibu gitu, Bu Resta, bagaimanakah dengan sikap Bu Resta ketika mendapatkan teguran dari ibu kepala sekolah? Gitu? Ya, seharusnya saya menerima ya Bu Yuli, dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah ya Bu Yuli. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa yang selanjutnya yang saya lakukan Bu Yuli. Ya sebenarnya sih pasti emosi ya Bu ya, gitu ya. Nah ketika Ibu sudah menyadari bahwa apa yang Ibu lakukan itu adalah sebuah kesalahan gitu, sekarang bagaimanakah cara Ibu untuk bisa menghilangkan rasa bersalah itu sehingga tidak meresahkan Ibu Resta? Rencana saya ingin menemui ibu kepala sekolah untuk meminta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dan ibu kepala sekolah Bu Yuli. Terus kalau misalnya sudah minta maaf, kira-kira apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk bisa memperbaiki kesalahan supaya tidak terulangi lagi? Nah itu Bu Yuli yang saya bingung, bagaimana ya agar saya bisa disiplin tapi juga anak saya tidak terabaikan Bu Yuli. Kalau menurut Bu Resta, kira-kira ada nggak kekuatan dari Ibu Resta dalam kondisi yang Ibu Resta alami saat ini? Saya terbiasa bangun pagi ya Bu Yuli, dan sebenarnya saya juga ada kakak saya yang bisa saya titipkan karena kebetulan anak dari kakak saya juga masuk taman kanak-kanak yang sama Bu Yuli. Nah itu sangat bagus Ibu Res ya buat menjadikan mungkin salah satu solusi yang Ibu dari masalah yang Ibu hadapi. Namun menurut saya sih harus ada komunikasi dulu ya antara kedua belah pihak, baik kepada pihak Ibu kan sudah gitu mungkin nanti akan dilaksanakan, tapi kepada kakak Beresta juga harus dikomunikasikan sehingga kakak Beresta juga tidak keberatan untuk membantu Beresta gitu. Dan ya mungkin kita juga harus ada sedikit apresiasi juga gitu karena sudah direpotkan gitu. Iya Bu Yuli, benar ya apa yang Bu Yuli katakan. Saya juga memikirkan tentang hal itu ya Bu Yuli. Syukurlah sekarang saya merasa lega ya Bu Yuli, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini ya Bu Yuli. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita ya Bu Yuli, pasti Bu Yuli juga pernah merasakan ya. Agak khawatir, takut salah langkah Bu Yuli. Iya, alhamdulillah kalau Bu Resta sebenarnya sudah merasa lega ya gitu. Kira-kira menurut Bu Resta untuk merealisasikan rencana tadi, apa yang komitmen apa yang Ibu akan lakukan? Mengenai hubungan dengan ibu kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya kepada beliau besok, langsung saya ke ruangannya. Dan masalah kedisiplinan kedepannya saya akan lebih
awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya akan bicara dengan kakak saya dulu ya Bu Yuli, masalah anak saya yang akan saya titipkan kakak saya saat anak saya sekolah. Nah, itu ide yang bagus ya Bu ya. Jadi sehingga hubungan ke ibu dan kepala sekolah juga bisa terselesaikan yang baik. Terus ada juga solusi dari masalah yang ibu hadapi, dan ibu bisa bekerja dengan tenang, nyaman, tanpa dihantui rasa bersalah dan resah. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Bu Yuli untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Saya galau ya dengan kondisi seperti ini ya Bu Yuli. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya Bu Yuli. Amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Resta. Baik Bu Yuli, saya permisi kembali ke ruangan dulu ya Bu Yuli. Ya silakan Bu Resta. Ya, terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu ya Bu Yuli. Sama-sama. Bu Resta juga salam sehat. Ya. Alhamdulillah ya Bu, proses coachingnya berjalan dengan lancar. Iya, alhamdulillah Bu. Masya Allah, luar biasa sekali tadi proses coachingnya. Sekarang, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah saya bersyukur Ibu dapat menjadi mitra bagi rekan saya dan membantu beliau menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Iya. Lalu bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Menurut saya performa saya dalam proses coaching tadi sudah cukup baik. Saya sudah hadir secara penuh, kemudian sudah mendengarkan secara aktif pula. Ya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya sudah berperan sebagai mitra, di mana saya dominan menjadi pendengar yang aktif, yang baik juga, agar coaching merasa nyaman saat proses coaching berjalan. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Dengan senang hati Bu, Ya. silakan. Saya mengamati tadi pada saat proses coaching berlangsung, Ibu melakukan coaching sudah sesuai dengan alur cerita. Ibu sudah hadir secara penuh, sudah menjadi pendengar yang baik, serta mengajukan pertanyaan berbobot terkait permasalahan yang dihadapi coaching. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Masya Allah, benarkah seperti itu Bu? Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Alhamdulillah Bu, namun saya sudah sedikit tidak percaya sih Bu dengan kemampuan saya seperti itu. Namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat mengajukan pertanyaan, saya mengamati Ibu melakukan intervensi terhadap permasalahan coaching yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya kita hanya sebagai mitra saja. Bagaimana pendapat Ibu? Oh iya benar Bu, saya ingat. Terima kasih ya Bu sudah mengingatkan. Hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi saya ke depannya saat melakukan coaching nanti. Ya, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi kompetensi coaching ini? Untuk meningkatkan kompetensi di bagian ini, saya akan terus berlatih ya Bu, agar kemampuan coaching saya semakin meningkat. Bagaimana jika hasil pengamatan ini dicatat ke dalam forum supervisi akademik? Ya benar Bu, hasil pengamatan ini akan saya catat di form supervisi akademik untuk bahan refleksi dan evaluasi saya ke depannya. Iya. Apa yang Ibu dapat dari proses ini? Dari proses coaching ini serta dari penilaian yang Ibu sampaikan kepada saya mendapatkan banyak pengalaman sih Bu ya. Saya juga menjadi tahu hal mana yang harus saya perbaiki dan ditingkatkan sehingga saya saat saya latihan terlebih dahulu saya fokus terhadap hal tersebut. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya, sudah membantu saya mengamati jalannya coaching yang saya lakukan bersama coaching. Ya, sama-sama Bu, dengan senang hati. Semoga di lain kesempatan Ibu dapat membantu saya kembali. Insya Allah Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.